wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies, I wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Nama saya Octaviana Wibowo dari kelas 7A SMP Tridaya Sudarso. Hari ini saya akan merefleksikan pengalaman saya saat pelajaran jarak jauh. Saat pelajaran jarak jauh, ada sisi senangnya dan ada sisi sedihnya juga. Yang sisi senangnya itu, saya dapat belajar dengan teman-teman dan guru, walaupun itu hanya terbatas lewat aplikasi online dan sebagainya. Sisi sedihnya, saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru-guru ketika ingin bertanya tentang pelajaran, dan tidak bisa berinteraksi langsung atau berbicara langsung dengan teman-teman karena keadaan social distancing ini. Hai, nama saya Jeliana Patricia Ambasa. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PJJ. Selama kegiatan berlangsung, saya merasa terbantu karena dapat meminta bantuan kepada anggota keluarga di rumah. Saya juga lebih santai dalam memahami materi dan mengerjakan tugas. Tetapi saya memiliki kesulitan dalam memahami materi, contohnya di pelajaran matematika, karena tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh guru. Meskipun begitu, saya merasa bersyukur dengan adanya kegiatan PJJ ini tidak menjadikan alasan untuk kita putus belajar. Saya merasa terbantu sekali karena dapat mengejar materi yang dipelajari di sekolah. Rasakan selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif yang saya rasakan adalah menjadi lebih mandiri karena berusaha untuk mencari dan memahami kalimat sendiri, bertanggung jawab, dan disiplin karena harus lebih bisa untuk mengatur atau membagi-bagi waktu. Dan sisi negatifnya adalah kendala untuk jaringan internet. Saya Jasmari, wali murid dari anak Jacinta Linda Putri kelas 7A. Perasaan saya selama mendampingi anak saya PJJ, senang bisa melihat perkembangan anak selama dia belajar dan dia bisa bermain di rumah. Dan hal yang saya syukuri adalah bisa memantau anak saya setiap saat, setiap waktu dalam rumah. Hal yang saya lihat dari anak saya, dia lebih suka belajar dengan menggunakan HP yang ada aplikasi, ada game, ada emoji, ada poin, tambah poin, itu kayaknya lebih menarik. Pelaksanaan PJJ telah berlangsung sejak 1 bulan yang lalu. Yang kami rasakan, kami jadi lebih akrab karena 24 jam bersama di rumah. Saat jam belajar, jika TV mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa secara langsung kami bantu. Kami memberikan apresiasi kepada ibu wali kelas dan ibu guru BP yang setiap hari selalu berkomunikasi dengan kami orang tua. Kekurangan dari PJJ, anak kami kurang berinteraksi fisik dengan teman sebaya. Kami coba siasati dengan melakukan kegiatan bersama seperti olahraga, menanam tanaman, masak, dan beribadah. Harapan kami pandemi corona segera berakhir. Perkenalkan, nama saya Maria Sri Mulyani, orang tua dari siswi Margareta Nadia Putri Setiawan yang sekarang duduk di bangku kelas 7 SMP Tridaya Sudarso, Curug, Tangerang. Di sini kami akan sharing tentang pengalaman saya dalam mendampingi anak saya dalam proses pembelajaran jarak jauh yang berlangsung selama 1 bulan sampai saat ini. Terus terang, saya tidak bisa mendampingi sepenuhnya
di dalam anak saya belajar jarak jauh ini. Dikarenakan saya harus bekerja, tetapi sebelum saya berangkat bekerja, saya menyempatkan waktu untuk tetap mendampingi anak saya belajar walaupun tidak sepenuhnya dalam mendampingi. Tetapi di sela-sela waktu saya bekerja, saya sempatkan untuk berkomunikasi dengan anak saya untuk mengecek atau menanyakan tugas anak saya yang telah diberikan dari guru. Dari cerita anak saya dan pengalaman yang saya lihat dari sampai saat ini, pembelajaran jarak jauh ini tentu ada hal positif dan negatifnya. Dalam segi positif adalah anak lebih mandiri dan bertanggung jawab walaupun tidak diawasi secara langsung oleh guru, dan anak juga lebih disiplin, harus menyiapkan diri untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh. Pengalaman pribadi saya selama mendampingi anak saya PJJ, perasaan saya pertama-tama excited ya, karena anak-anak itu nggak harus keluar rumah, nggak harus pagi-pagi harus kita antar ke sekolah lalu kita jemput lagi. Tapi lama-lama ternyata Krisna ini mulai bosan gitu loh. Jadi saya sebagai orang tua, saya memberi dia semangat supaya dia tetap belajar dengan giat, supaya dia tetap rajin sehingga dia mencapai nilai sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk hal-hal yang patut disyukuri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah kita mempunyai hubungan yang lebih intens dengan keluarga, dengan anak-anak. Kita berkomunikasi setiap hari, bahkan selama 24 jam, sehingga kami bisa bertukar pikiran, kami bisa mengisi hari-hari di tengah-tengah COVID-19 ini. Untuk harapan saya berharap dan saya berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita secara normal. Yang sekolah ya pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Ini saya Yuvita Asti Pratiwi selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris dari SMP Stradaya Sudarso diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi mengenai proses pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan beberapa bulan terakhir. Tentunya istilah proses pembelajaran jarak jauh atau yang seringkali kita sebut dengan PJJ bukanlah sebuah hal yang baru di dunia pendidikan kita ini, karena hampir setiap hari kita sering menyebutnya. PJJ sendiri adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona. Tentunya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan. Dari guru sendiri pun pengalaman saya bisa belajar beberapa teknologi yang baru atau aplikasi yang baru guna meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kemudian diharapkan pula siswa juga bisa belajar, bisa berkreasi, bisa berinovasi dengan teknologi baru tersebut untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Tetapi sayangnya beberapa guru pun mengeluhkan karena adanya PJJ ini materi mereka tidak tersampaikan secara maksimal karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, dan tidak bisa bertatap muka dengan siswanya secara langsung. Kemudian beberapa siswa juga mengeluhkan dengan adanya proses pembelajaran jarak jauh ini mereka tidak bisa menyerap materi secara maksimal. Kemudian selain itu beberapa kendala juga seperti keterbatasan pengaksesan internet ataupun buruknya sinyal di rumah siswa ataupun guru juga menjadi penghalang dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan kita ini tentunya kita juga masih bisa bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun dengan keadaan seperti ini. Kemudian hal yang bisa kita syukuri, kita bisa belajar hal baru, kita bisa menikmati proses pembelajaran yang baru dengan teknologi yang baru pula. Harapannya pandemi
ini segera berakhir, kemudian kita bisa berkumpul di sekolah, bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala, dan kita bisa mengambil segala hal positif yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar kita. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Rini dari SMP Serada Sudarso selaku guru bahasa Indonesia. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah proses dalam PJJ. Secara keseluruhan, proses dalam PJJ berjalan dengan baik. Mungkin ada beberapa kendala, 1-2 kendala. Yang pertama, anak-anak bangun kesiangan, sehingga mereka terlambat mengisi daftar hadir PJJ. Lalu yang kedua, ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Atau yang ketiga, mereka tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Jika ada yang seperti itu, saya menghubungi guru BK untuk membantu saya menghubungi anak tersebut untuk bertanya apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala sehingga mereka terlambat mengisi presensi, terlambat mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Meskipun saya sudah menghubungi guru BK, saya pribadi juga tetap menghubungi mereka, bertanya kepada mereka mengapa mereka terlambat atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Jika ada yang seperti itu, saya memberi mereka toleransi atau tenggang waktu untuk mereka bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu kepada saya. Lalu yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah rasa syukur saya selama PJJ. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh murid dengan baik. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka tetap berani bertanya kepada saya melalui chat di WhatsApp. Lalu yang ketiga, harapan saya ke depan untuk proses PJJ adalah semakin baik, anak-anak semakin sadar akan tanggung jawab dan tugas, mereka semakin termotivasi dan menyadari bahwa yang mereka lakukan meskipun tidak di sekolah adalah demi kebaikan mereka juga. Karena COVID, mungkin hal ini menjadi salah satu penyebab, tapi saya harap anak-anak tidak menjadikan ini sebagai penghalang, sebagai penghambat untuk mereka tetap belajar. Memang banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi guru maupun sisi murid. Ya, dimulai dari segala fasilitas yang ada, karena tidak semua anak mungkin tidak memiliki telepon pintar atau smartphone. Begitu juga dengan didukung dengan internet yang memadai atau kuota yang cukup, karena balik lagi semua butuh internet sekarang untuk pembelajaran jarak jauh ini. Lalu juga bagaimana dalam kondisi biasa saja anak belum tentu bisa mengikuti full 100%, apalagi jika dalam jarak jauh seperti ini. Ya, itu menjadi PR lagi bagi tenaga pengajar, bagaimana materi itu bisa sampai dengan baik kepada anak gitu, baik secara menyenangkan, dan itu harus menyenangkan sebenarnya. Lalu ya, untuk dari positifnya yang saya lihat itu akhirnya dari dua sisi ini, baik guru dan anak itu terpush atau terdorong untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, yaitu teknologi, yang selama ini mungkin kalau itu ya biasanya hanya dibilang guru-guru komputer gitu. Cuma akhirnya semua guru, baik apapun itu bidangnya, harus belajar teknologi untuk mendukung materi pembelajaran jarak jauh ini. Tentu kendala dan tantangan saat bertatap muka dengan siswa lewat media online, yaitu WA, Google Classroom, dan Google Form. Oke, yang pertama adalah kesulitan. Jujur, yang pertama adalah kesulitan. Kesulitan bagaimana cara menyampaikan materi atau memberikan materi kepada anak dengan baik dan dengan bijak, supaya anak-anak menerima materi atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jujur saya baru pertama mengalami bahwa pelajaran online yang sementara ini kita jalankan itu saya merasa bahwa
banyak sekali kesulitan. Tetapi di akhir-akhir ini saya merasa bangga dan terharu bahwa teknologi atau media online atau apalah itu bukan berarti orang-orang IT yang bisa menguasai, tetapi saya guru olahraga juga bisa menguasai media tersebut. Itu yang kedua. Terus untuk pelajaran dengan anak-anak, olahraga atau mata pelajaran PJOK itu dominasinya adalah pelajaran praktek ketimbang teorinya. Jadi presentasinya itu kurang lebih seperti ini. 60%-nya itu praktek dan 40%-nya adalah teori. Nah, ketika ada wabah COVID-19 ini, pelajaran semuanya atau siswa, siswi dan guru-guru semua dirumahkan untuk bekerja di rumah. Saya juga bingung awalnya. Loh, pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kan mayoritasnya kan praktek ya. Namun karena COVID ini semua pembelajaran lewat atau harus lewat online. Nah, tentu kita bertanya-tanya kapan sih COVID ini berakhir. Kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama berharap agar semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita kembali ke sekolah, kita kembali ke lingkungan kita, ke habitat semula untuk canda tawa, pemberian materi atau tatap muka secara offline juga seperti yang kita harapkan.